Ya, pemanggilan mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo bisa menjadi membuka fakta adanya dugaan kekayaan tidak wajar yang dimiliki pejabat lain. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Naila Husna akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Naila, saya persilakan. Betul Marvin, pemanggilan dari mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo ini bisa jadi menguak fakta adanya kekayaan lain dari pejabat di Ditjen Pajak. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan Kabag Pemberitaan KPK, ada Pak Ali Fikri. Selamat pagi Pak Ali Fikri. Selamat pagi Mas. Dan ada juga bersama saya ada pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Bapak Roni Bako. Pak Roni, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Kita ingin ke Pak Ali Fikri terlebih dahulu. Rafael Aluntri Sambodo sudah tiba di KPK, dikonfirmasi pukul 7.50 ya, waktu Indonesia Barat. Nah, apa yang akan didalami dari Rafael atas pemanggilan hari ini, Pak Ali? Betul Mbak, jadi panggilan sudah diserahkan pada tanggal 27 Februari dan diterima langsung yang bersangkutan untuk hadir hari ini jam 9 ya. Namun sebelum jam 8 tadi yang bersangkutan sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK sehingga nanti jam 9 tim LHKPN akan melakukan pemeriksaan dalam konteks verifikasi dan klarifikasi ya. Karena tentu perlu menjadi pemahaman bersama bahwa ini aspek pencegahan ya. Aspek pencegahan tindak pidana korupsi sehingga dilakukan oleh Direktorat LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Yang menjadi pertanyaan kemudian kan apa yang akan ditanyakan kan begitu ya. Tentu beberapa aspek-aspek di dalam LHKPN itu kan misalnya terkait dengan perolehan dan kemudian bukti-bukti apa ya, sehingga kemudian yang bersangkutan melaporkan harta kekayaan sebagaimana tertuang di dalam format LHKPN yang sudah disiapkan oleh KPK begitu ya. Apakah kemudian juga ada tingkat kewajaran dari harta kekayaan yang dilaporkan karena pelaporan LHKPN ini kan dilakukan oleh penyelenggara negara itu sendiri ya, seperti halnya pajak begitu ya. Dia menghitung sendiri, dia melaporkan sendiri harta kekayaannya sehingga di sini memang dibutuhkan kejujuran dari penyelenggara negara ketika mengisi LHKPN itu sendiri begitu ya. Namun tentu perangkat-perangkat berikutnya oleh KPK sudah disiapkan ketika melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap LHKPN dari penyelenggara negara begitu. Sekaligus ini kami ingin jelaskan ya bahwa ada pernyataan seolah-olah KPK tidak pernah melakukan pemeriksaan semacam ini sehingga perlu kami jelaskan tahun 2021 ada 185 wajib lapor LHKPN yang juga dilakukan pemeriksaan semacam ini. Tahun 2002 ada 195 wajib lapor LHKPN yang juga dilakukan hal yang sama gitu. Artinya bahwa pemeriksaan semacam ini sekaligus kami ingin menjawab bukan karena kemudian ada rame-rame yang sekarang sedang dilakukan ataupun yang sedang rame di masyarakat ya, sekalipun kami juga memahami bagaimana kemudian respon masyarakat terhadap isu ini begitu ya. Tetapi tentu dari aspek-aspek pencegahan yang dilakukan oleh KPK sesungguhnya juga sistem yang sudah dibangun di KPK ada begitu ya. Dan tentu berikutnya bisa jadi aspek ini kemudian diserahkan atau hasil pemeriksaan tadi ya yang 195 itu kepada Inspektorat Kementerian dan Lembaga di mana kemudian wajib lapor itu ada gitu ya. Oke. Dalam konteks kasus ini gitu ya. Tahun 2012, 2013 sampai 2020 kan sebagaimana yang sudah kami sampaikan, kami sudah serahkan hasil dari verifikasi dan klarifikasi LHKPN ini kepada IBI gitu ya. Kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan. Tetapi Itu kapan, Pak? 2020 gitu ya. Dari hasil pemeriksaan yang 2012 sampai kemudian 2019, 2020 sudah diserahkan. Tapi kemudian kan ini sekali lagi di awal kami sampaikan ini aspek pencegahan ya, sehingga pemeriksaan ini tentunya adalah aspek administratif. Begitu ya. Ini adalah pemeriksaan untuk aspek administratifnya. Tapi tadi seperti Pak Ali katakan memang sempat ada pemeriksaan LHKPN 2012 sampai 2019 dan 2020. Namun ditemukan ketidaksesuaian di situ, Pak. Bisa dijelaskan? Iya, jadi ada beberapa hal yang diduga tidak sesuai dengan profilnya seperti itu. Sehingga ini yang seharusnya dari aspek administratif tadi itu bagian dari pertimbangan untuk misalnya promosi, mutasi dan lain-lain begitu ya.
Jadi aspek LHKPN ini memang kemudian dipergunakan oleh inspektorat, kementerian, lembaga itu dari aspek administratif, misalnya syarat seorang penyelenggara negara tadi itu untuk dipromosikan, dimutasikan, ikut bidding misalnya jabatan yang lebih tinggi. Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan seharusnya yang kemudian dilakukan dari aspek hasil pemeriksaan yang diduga tidak sesuai dengan profilnya oleh KPK begitu ya. Itu yang oleh karena itu KPK juga sesungguhnya juga mendorong seluruh inspektorat di kementerian, lembaga, bahkan saya ke pemerintahan daerah ya, kalau kemudian ditemukan aspek tadi itu ya, ketidaksesuaian profil dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh KPK dan disampaikan ya ditindaklanjuti ketika kemudian misalnya ada promosi mutasi ya tidak menjadi pertimbangan yang bersangkutan untuk bisa dipromosikan, dimutasikan sebagai sanksi administratif kepada yang bersangkutan. Bahkan aspek aspek kepatuhan juga tentu harus menjadi pertimbangan. KPK kan selalu mengumumkan ya bahwa per 31 Maret 2023 misalnya untuk tahun ini kan batas akhir dari penyampaian LHKPN. Kemarin di Kementerian Keuangan misalnya ada 13.000 sekian yang belum gitu ya. Saya katakan belum karena memang waktunya juga belum selesai kan 31 Maret 2023 ini, sehingga harapannya nanti ke depan bisa kemudian diikuti juga oleh seluruh kementerian dan lembaga untuk melaporkan harta LHKPN-nya bagi wajib lapor LHKPN sehingga masing-masing bisa mencapai 100%, semuanya sudah diserahkan kepada KPK. Gitu. Pak Ali, kita juga ingin berbincang sama Pak Roni. Pak Roni, kalau melihat harta dari pejabat pajak eselon 3 ya, Rafael Aluntri Sambodo senilai 56 miliar rupiah. Kalau menurut Anda sebagai pengamat perpajakan wajar tidak? Ya, kewajaran itu memang relatif ya. Maksudnya kalau memang penyelenggara negara melaporkan LKPN itu kan biasanya diperiksa atasan langsung. Nah, disitulah ada kunci pertamanya. Kalau atasan langsung itu biasanya berjenjang 5 tingkat baru diserahkan ke KPK. Jadi kalau memang udah diserahkan KPK itu dianggap sudah benar oleh instansi, ya berarti ya benar. Nah masalahnya ketika KPK melakukan verifikasi administrasi ternyata ada ketidaksesuaian, berarti apa yang sudah dilakukan oleh instansi itu juga salah juga sebenarnya tadi. Jadi memang itu yang harus dibenahi tadi, bahwa tidak mungkin dilaporkan sebagaimana mestinya. Apalagi kalau di Kementerian Keuangan itu kan sudah jelas disebutkan bahwa melaporkan apa sesuatu terus ditanyakan langsung. Nah kalau kita perhatikan kenaikan harta yang bersangkutan itu kan cukup fantastis kan. Tadi mungkin menurut saya sih ada masalah di internal yang bersangkutan ya tadi. Kenapa tidak dijalankan? Ya, ketika KPK mengambil alih administrasi ditemukan ketidaksesuaian, ya berarti kan ada masalah di internal mereka itu tadi. Ya, jadi memang harus selanjutnya juga harus dilihat siapa atasan langsung di masa itu, sehingga ketika sampai 56 miliar sekarang ya orang heboh itu tadi. Netizen heboh. Ya semua heboh. KPK juga jadi heboh juga kan itu tadi. Ya itu berarti kalau menurut Anda memang untuk ukuran 23 tahun ya bekerja untuk pegawai atau pejabat pajak eselon 3 masih wajar? Kalau 23 tahun 56 M dan tidak ada verifikasi dari tahun pertama, ya menurut saya wajar aja. Tapi kalau misalnya tahun pertama dia tiba-tiba 5 miliar atas langsung bertanya, dapat dari mana? Tapi harus ada pembenahan terkait dengan jenjang pelaporan dari harta kekayaan itu. Atau terkait pembenahan harus lapor ke atasan gitu ya, apa yang didapat dari hasil bekerja selama ini. Seperti itu ya Pak, seharusnya. Oke, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa, masih bersama dengan pengamat perpajakan Pak Roni Bako dan juga Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri. Sesaat lagi tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.